Beli Rolex katanya untung. Kok malah buntung? Udah pada tahu kan, Rolex harganya pada turun. Bukan cuma Rolex doang, tapi banyak brand-brand mewah yang kemarin sempat mengalami kenaikan fantastis, sekarang malah turun. Kok bisa? Bukannya beli jam mewah, harusnya harganya stabil. Kalau mau bahas ini, mungkin kita bisa mulai dari pembahasan singkat. Kenapa harga jam-jam seperti Rolex itu bisa naik? Historically, brand-brand seperti Rolex, Patek, AP, etc. Harganya naik dari tahun ke tahun secara stabil. Kok bisa? Kebanyakan mungkin faktornya bisa kita kerucutin jadi 3 ya. Yang pertama adalah biasanya kenaikan harga market juga dipengaruhi oleh kenaikan harga jam barunya. Nah, jadi kalau harga jam barunya tuh tiap tahun bisa 1-2 kali naik, harga jam second juga sebenarnya secara stabil ikut naik gitu. Yang kedua, biasanya beberapa model lebih populer, jadi agak sulit dicari ya di retailnya. Alhasil, secondary market price bisa lebih daripada di harga retail karena ada orang yang mau beli dan bayar lebih untuk skip waiting listnya. Nah, kalau dulu tuh mungkin di Rolex ya, yang dari dulu harganya, even before the great price hike yang kemarin ini, dari dulu Rolex Daytona memang susah dibeli dari di retail pun. Jadi biasanya orang move to secondary market atau gray market untuk cari Rolex Daytona. Nah, yang ketiga mungkin ini lebih relevan di negara-negara seperti di Indonesia ya. Karena dulu di Indonesia kiblat market itu Southeast Asia masih di Singapura ya. Jadi harga Rolex lebih sensitif terhadap nilai tukar Singaporean dollar atau US dollar gitu. Jadi dari perbedaan kurs harganya pun bisa berpengaruh gitu. Karena secara dari kurun waktu dari dulu sampai sekarang US, Singapura itu harga naik terus ya. Itulah kenapa jam di sini harga stabil naik gitu. Ketiga faktor ini dulu menjadi alasan utama kenapa harga-harga jam-jam mewah ini naik secara organik. Tapi makin kesini makin banyak faktor yang menyebabkan harga naik tidak secara organik karena inflated ya. Yang pertama, salah satu contohnya adalah Chinese market boom. Ini orang-orang China yang kaya nih dalam kurun waktu 20 tahun terakhir nih scour worldwide untuk cari model-model Rolex yang paling langka, depriving Rolex store of hot models gitu kan. Nah, mungkin yang berikutnya adalah consumer behavior di luxury industry mungkin sedikit berubah ya. Di spearhead mungkin oleh Hermes gitu. Jadi Rolex mulai emulate Hermes punya sistem di mana mereka kalau mau belanja harus ada purchase history. Nah, dari Rolexnya sendiri mereka mulai melakukan yang namanya bundling system. Jadi kamu kalau mau belanja harus beli ini dulu baru bisa beli yang hot item gitu. Nah, dalam kurun waktu mungkin mid 2010s gitu juga ya, kan ada ya muncul brand seperti Yeezy gitu ya. Mereka brought about this flipping culture especially in the youth demographic gitu. Nah, jadi di saat itu banyak speculators yang enter the market, diluting the market bukan gara-gara people yang benar-benar mau beli, tapi orang yang mau nge-flip gitu, ataukah yang mau invest, yang expect a profit waktu flip. Nah, terus juga mulai nih pelan-pelan luxury watches dilihat sebagai a new form of asset gitu ya. Secara pajak dia ada benefitnya. Karena secara pajak itu difficult untuk ke-track ya. Karena nggak kayak mobil atau tanah. Itu nggak ada sertifikat yang mungkin secara pajak tercatat, terdokumen gitu ya. Plus mungkin di sekitaran mid-2010s, 17, 18, 19, 20 itu crypto market tuh nge-boom banget gitu. Crypto boom, crypto moguls ya yang kayak mendadak gara-gara untung dari crypto mulai invest ke luxury watch karena mungkin duitnya harus diputer buat lebih liquid, mungkin buat tax evasion atau possible money laundering. Jadi move-nya ke luxury watch. Nah, faktor-faktor ini nih yang ketemu yang lead to a steep rise of prices dan scarcity of supply mungkin dimulai dari pertengahan 2010 lah. Nah, terus by 2017 udah deh tuh sport model Rolex ya, itu sport model yang benar-benar populer, yang biasanya ada gitu ya, kayak Submarine gitu kan, GMT, itu mulai nggak bisa ditemuin di mana-mana. Tapi yang paling eksponensial kenaikannya adalah waktu COVID-19, sekitar 2020 sampai 2022. Dari 2020 awal, Rolex Daytona Ceramic White, aka Panda ya, harga dari sekitar 300 jutaan, sampai di 2022, setinggi-tingginya pernah dengar ada yang jual sekitar 900-an. Itu gila ya, udah 3 kali gitu. Nah, by that time gitu ya, hampir semua Rolex model even Datejust begitu nggak bisa ketemuin even di retail store-nya. Jadi waktu COVID mungkin it's a very unique time ya. We all have experienced it gitu ya. Flights and travel were banned. Orang-orang juga kebanyakan mendekam di rumah. Apalagi di Indonesia ya karena ada lockdown. Nah di saat itu mungkin juga karena orang nggak bisa kemana-mana. Kerjanya mungkin hanya belanja online. Seingat aku ya waktu itu hobi industri malah naik banget. Jadi bukan cuma jam nih. Exotic pets, sepedaan, juga jam itu gitu. Mungkin bisa disebut pandemic era demand ya. Nah, di saat itu harga jam benar-benar peak banget. Many prices went insane sampai mulai ada ngomong bubble burst gitu. Sebenarnya kata-kata bubble burst ini udah lumayan ada lama ya.
Karena harga Rolex dari dulu selalu naik, nggak pernah turun gitu. Orang ngomong bubble burst, tapi nggak pernah terjadi. Tapi di saat COVID ini, orang ngomong bubble burst, itu sepertinya realitinya tuh lebih bisa jadi kenyataan ya. Karena what comes up obviously have to come down. Di Indonesia mungkin udah mulai slow down dari sekitar Februari 2022. Tapi di dunia mungkin peaknya benar-benar peak ya, sekitar Maret sampai Mei 2022 lah. Nah dari situ harganya mulai descend. So the bubble obviously has burst. Harganya udah mulai turun berbondong-bondong. Nggak cuma Rolex, tapi AP, Patek, RM. Semua jam harganya perlahan turun. Nah, sempet dimana ada bulan-bulannya, seingat aku, kita para network of dealer ya sedikit pusing gitu karena market has really slowed down. Mau serendah apapun juga harganya itu yang beli demand-nya agak kurang gitu. Di saat itu juga coinciding with the downfall of the crypto market ya. Itu pelan-pelan harganya kan turun crypto kan. Orang mulai cash out segala macam. Terus habis itu Luna crash ya kan. Di Indo juga pas banget sekitar era-era begitu lagi digencar-gencarnya penangkapan bos-bos robo trading gitu ya kayak Binomo. Nah ingat juga di saat itu yang tadinya mungkin main kripto profitnya gede segala macem, mulai juga perlahan-lahan cash out dari jam gitu lah. Jadi dia sell jam yang udah dia beli gitu. Nah di saat itu juga mulai ada ya kita tahu lah ya di end of COVID itu salah satu significant event yang terjadi tuh adalah perang Rusia Ukraine. Ya, berarti mulai ada geopolitical tension nih yang ngefek satu dunia. Jadi dari situ ada juga China, USA, ya kan? Mereka mulai embargo sana-sini. Nah, habis itu sekarang kita juga tahu Israel-Palestina konflik, ya kan? Nah, jadi di saat itu juga sampai sekarang ini kita ada time di mana world economy juga mungkin mulai shifting dan juga mungkin unstable gitu. All this resulted in prices falling, terus demand yang nggak ke-fulfill, supply yang jadi makin dari susah dicari di mana-mana jadi perlahan mulai ada gitu. Berarti demand has fallen. Nah, sekarang ini pun juga kamu udah mulai bisa nemuin ya Rolex yang kamu bisa beli tanpa harus bundling. Nah, di US sendiri interest rates itu udah naik gila-gilaan kan. Biasanya tuh ada korelasi terbalik tuh antara interest rates versus watch market. Nah, secara mikro nih kita kalau ngomong di Indonesia nih, kan kita tahu nih 2024 event yang terbesar salah satunya adalah Indonesian Presidential Election. Biasanya kalau udah zaman-zamannya election, memang ekonominya sedikit ada keresahan lah di market gitu ya. Nah, kalau kita juga mau bandingin nih ya, sekarang Rolex tuh harganya beberapa udah bisa dibeli even di bawah harga retail gitu. Kita bisa compare harga Rolex dengan harga Chrono 24 deh. Chrono 24 aja kita tahu itu harganya kan benar-benar overpriced ya. Kita bisa lihat dari situ. Model-model yang tadinya susah banget waktu zaman COVID ya, kita dapat harga di bawah harga retail, ini mulai bisa dapetin di harga retail. Especially yang sport model kan biasanya agak susah ya. Contohnya kayak Sea Dweller. Kalau kita lihat di website Rolex ya, harganya nih kalau di rupiah ya sekitar 214 juta. Kalau kita ke Chrono, itu Sea Dweller kita bisa mulai dapet di harga di bawah 200, 183, 184, 184, 190. Ini banyak yang masarin harga ini. Albeit ini second ya, tapi kita tahu even dulu second prices saja harganya di atas retail gitu. Dan Chrono 24 harganya kan over. Nah, contohnya satu lagi nih. Yachtmaster 126622. Obviously movement baru, buckle baru, ya the coveted rhodium dial, blue dial pilihannya. Retail price MSRP di rupiah 194 juta. Kalau kita ke Chrono, nah ini kita udah bisa lihat lowest price tuh dimulai dari 190. Itu udah di bawah retail. Nah, contoh lagi nih, kita jangan ngomong smartwatch saja, Datejust sih dress watch memang demand-nya nggak seperti smartwatch ya. Tapi dulu Datejust ini pun nggak bisa ditemuin di retail even gitu. Nah ini Datejust 36, 126234 ya, retail MSRP 144 juta. Kalau kita lihat di Chrono di bawah itu sedikit, 130-an gitu starting. Ingat lagi, ini harga over ya. Nah coba kita contoh yang berikutnya Submariner kombinasi. Ini dulu harganya hampir 300, even 300 lebih kali. Yang biru ya 300 lebih. Yang hitam beda dikit, tapi udah pasti over retail gitu harganya. Nah, retail kalau dari websitenya 254 jutaan. Nah, kalau kita lihat di Chrono, itu 26613. Starting di 207. Berarti kan jauh ya turunnya ya. Nah, all this, dari semua ini kita bisa lihat ya. Supply perlahan-lahan udah even out with the demand. Nah sekarang supply udah bisa diketemuin di retail. Nah jadi di dealer second hand aja, jam-jam yang tadinya susah banget ya, udah mulai ada stok di dealer ya. Even newer models ya, yang biasanya kita tunggu-tunggu nih ya, biasanya harganya spike up-nya tuh tinggi banget gitu kan. Karena baru, jadi orang lagi fresh of the oven, pingin beli, biasanya tuh muncul di gray market tuh harga gila-gilaan. Even newer models tapi kayak Guinness gitu harganya nggak beda jauh sama retail. Sekarang aja mulai come down gitu, mulai hampir sama. Nah kalau udah lihat harga market sekarang, kita bisa tahu harga sekarang tuh udah kayak pre-pandemic gitu. Sekarang honestly secondary market sales udah cukup stable ya. Demand-nya udah mungkin mulai ada. Perbedaannya kemarin waktu peak sama sekarang hanya harga aja nih. Harga dulu segini, harga sekarang di sini gitu. Tapi demand-nya udah mulai ada.
slowly creeping back up. Orang cuman nggak willing untuk shell out astronomical money aja gitu. Karena sekarang gaya belinya tuh udah lebih konservatif dengan valuasi jam-jam gitu. Tapi sebenarnya in relation to crypto, stocks, watch market sebenarnya has performed comparably better ya. Jadi sebenarnya in the long run, menurut aku, Rolex and luxury watches in general will have its time again gitu. Will go on a bull run. Kenapa begitu? Karena especially kayak Rolex ya. Rolex ownership ini tuh transcends race, nation, political affiliations, generations, and culture. It has become a status symbol gitu. Seturun-turunnya harga Rolex, tetap orang akan beli Rolex gara-gara transcendence-nya itu yang tadi udah di-mention. Contohnya, look at political leaders gitu, especially in the Middle East ya. Biasanya untuk esteemed guests gitu, mereka sering banget kasih luxury watch as gifts. Terus juga kalau kita lihat media gitu ya, berita atau apapun, lihat political leaders, celebrities, actors, influential people, semuanya kalau lihat tangannya pasti yakin make Swiss made watches yang menuhin real estate in their wrists. Itu definitely Swiss made watches, be it Rolex, AP, Patek, RM, udah pasti gitu. In South Korea katanya kalau married, Rolex will be given to the groom as a gift gitu. Even as a loyalty program, biasanya di big corporate world ya, to show employers appreciation towards a loyal employee, biasanya dikasih watches as a gift gitu. Contohnya Schlumberger, Domino's. Recently, Paradise Group dari Singapore gifted 98 Rolex to employees who worked with them for 10 years. Even Keanu Reeves, waktu selesai syuting John Wick, to his stunt doubles, dia beliin semua Rolex with engraving of his appreciation in completing the movie with him gitu. Seturun-turunnya ini semua, demand-nya is still there. It's still influencing people despite penurunan demand gitu ya, worldwide segala macam. Tapi time and time again it's still being shown that gifting a Rolex to someone to show your appreciation is still tradition gitu. Nah berikutnya, ini menurut aku nggak ada di form of asset manapun gitu loh. Kita tahu luxury watch now is a new form of asset. Nggak ada aset manapun yang punya the advantage of luxury watch as an asset. Even amongst luxury watches, karena price point-nya tuh punya wider shooter ya. Dari yang lebih murah sampai yang mahal banget. Kita tahu Rolex is the most liquid of all luxury watches. And it's also the most liquid of all form of asset gitu. It's so liquid, it may as well be a commodity. Nah, aside from it being liquid, it's easy to transport, it's easy to take it cross-border, it's easy to store, karena kecil gitu kan. It may very well be an important tool to evade taxes, like I said, money laundering, etc. gitu. So, ini yang nggak bisa ditemuin di form of asset manapun. Nah terus, aku benar-benar yakin banget sih, ini luxury watch nggak mungkin obsolete ya. Kita tahu, smartwatch is the new revolution segala macem. They say it'll affect luxury watch, it'll affect the watch industry like no other thing has ever done. It's like iPhone on the cell phone industry. Tapi ya kita tahu, sampai sekarang luxury watch tetap relevant gitu. Ini yang bikin salah satunya relevant adalah pop culture reference. Pop culture references will make sure luxury watches will keep being relevant in the long run. Rappers, celebrities, sporting events, movies. Gampang untuk spot these luxury watches being worn and referenced. Contohnya movie James Bond. Watches itu crucial banget towards the movie. Berikutnya sporting events, dimana Rolex branding itu di mana-mana kalau kita nonton yang important sporting events ya. Celebrities, Mark Wahlberg kemana-mana pasti dia bakal flaunt all his watch collections. You can't not see celebrities not wearing luxury watches, Rolexes, the Pateks, the APs. Even Travis Scott baru rilis collaboration with AP Cactus Jack. Itu langsung udah sold out di mana-mana gitu. All these influential people collaborating with watches, Ed Sheeran, John Mayer. Ya, gimana mau obsolete gitu. Karena selalu akan ada dalam spotlight. Menurut aku, no truer words are more fitting untuk luxury watch market than history repeats itself. Time and time again, sudah terbukti ya, bahwa harga jam selalu naik over time. Jadi, maybe it's the optimist in me feels, or I'm very confident. Tinggal nunggu waktu aja nih sampai harga jam itu akan rebound. Jadi, kalau kamu punya Rolex, or maybe are looking into adding a new one to your collection, or even buying your first Rolex, menurut aku nggak perlu khawatir sih soal its price in the future. In my opinion, with secondary prices being at its lowest in the past 3-4 years, nggak ada waktu yang lebih baik lagi untuk sekarang jump in and buy a Rolex. Jadi, kalau kamu memang tertarik untuk membeli Rolex, bisa cek availability our models di semua platform yang kita ada di website kami, di sosial media kami. Jika ada topik lain yang ingin kita diskusiin di video berikutnya, atau ada opini apapun soal video ini, ada komentar, bisa komen di bawah. Lastly, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe ke teman-teman terdekat kalian, dan nyalain lonceng notifikasi. Begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!